Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Wijastuti dari SMK Negeri 1 Sragen, CGP Angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara terlahir sebagai Raden Mas Suwarti Suryaningrat pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan sejak tahun 1922 dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara atau KHD. Pada tahun 1959 atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan sesuai dengan tanggal kelahirannya, sampai sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa antara pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Dan pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Ada 3 perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang, yaitu masalah orientasi, masalah diskriminasi, dan masalah pendekatan dalam pembelajaran. Masalah orientasi, zaman kolonial berorientasi pada kepentingan penjajah Belanda dan zaman sekarang berorientasi pada tujuan negara yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional. Masalah diskriminasi, zaman kolonial hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah serta adanya penggolongan tentang siapa saja yang bersekolah. Masalah pendekatan dalam pembelajaran zaman kolonial berpusat pada guru dan pembelajaran zaman sekarang berpusat pada siswa atau pada peserta didik. Ada 3 ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada anak. Yang kedua, adanya trilogi pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpusat pada anak. Anak menjadi pusat pembelajaran. Hal ini selaras dengan dasar pendidikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sebagai penuntun laku anak. Dalam hal menuntun laku ini, pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak sebagai biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam di lahan yang sudah disediakan. Anak bagaikan biji padi yang ditanam. Jika biji padi itu ditanam di lahan yang subur, maka akan dapat tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berlimpah dan berkualitas. Namun sebaliknya, walaupun biji padi itu biji yang bagus, namun ditanam di lahan yang gersang dan tandus, maka biji padi tadi tidak akan dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian adanya trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang dikenalkan Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi semboyan pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan menjadi panutan, di tengah menjadi pembangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Kemudian, pendidikan yang memanusiakan manusia. Hal ini maksudnya adalah bahwa pendidikan yang membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia yang bertujuan menghidupkan rasa keperikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan yang lebih baik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini adalah filosofi perubahan. Dalam hal ini, ada 3 kerangka perubahan, yaitu kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan apa yang berubah. Kodrat keadaan ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang terkait dengan alam di mana masyarakat itu berada. Kemudian prinsip perubahan yang terdiri atas asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, yaitu bahwa dalam melakukan perubahan harus selalu berakar pada nilai kebudayaan yang hakiki dalam masyarakat.
Dan apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Sehingga pendidikan itu harus seimbang, tidak bisa hanya menonjolkan salah satu saja. Yang saya lakukan sebagai implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merubah mindset tentang anak, bahwa setiap anak itu adalah unik. Mereka bukanlah kertas kosong, namun mereka sudah memiliki potensi dan kekuatan sejak lahir. Pendidikan hanya bertugas menuntun dan menebalkan potensi tersebut. Dalam hal ini, saya mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Selain itu, saya juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi potensinya. Kemudian saya juga memberikan pendidikan budi pekerti pada anak dengan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah pada tempatnya, hadir di kelas tepat waktu, serta berpakaian rapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.